Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu youtuber pemula. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang membuat konten. Kenapa kok harus satu tema? Kenapa tidak campur-campur? Ini kan teman-teman mungkin kemarin sudah nonton video saya tentang algoritma ya. Kita ngobrol santai saja, ya, tentang algoritma. Karena ini saya juga lagi di luar. Di tempat saya kebetulan lagi ada hajatan ya. Pas di samping rumah mepet tembok itu ada dangdut. Takutnya nanti kena kita lagi kan. Makanya saya sambil jalan-jalan ya sekalian. Jadi gini teman-teman. Algoritma ini kan gini. Seperti yang sudah kita bahas kemarin. Kalau di video teman-teman itu banyak sekali kata-kata yang sama dengan video channel lain, atau yang pembahasannya sama, atau yang satu tema. Misalnya channel yang berhubungan dengan bonsai. Tentunya di dalam merawat bonsai itu kan yang dirawat misalnya pohon apa, bonsai apa. Nah, itu nanti cara-caranya pasti hampir mirip. Dan itu pasti pembahasannya ya seputar itu, dan kata-kata pun pasti ya seputar itu juga. Makanya akan terkait ya, salah satunya akan terkait, dan itu juga sinyal yang diterima oleh sistemnya YouTube supaya videomu direkomendasikan. Ada persamaan kata antara videomu dengan video yang lain. Makanya kalau channelnya campur-campur, yang dibahas kan beda-beda ya. Terus bahasanya kemungkinan kan beda-beda juga. Makanya di situ di channel lama, di video lama Insan Tutor itu kan sudah banyak dijelaskan sebenarnya. Satu tema itu tidak harus beda video terus videonya apapun di ini, bukan. Tapi beda video nggak masalah, yang penting ada kesamaan narasi. Antara videomu yang satu dengan video yang lain itu ada bahasa yang sering diulang-ulang atau kesamaan narasi. Jadi antara satu dengan yang lain itu bisa terkait. Itu loh ya. Jadi sebenarnya alasannya itu, karena itu juga semuanya sudah dipelajari. Kalau belum dipelajari nggak mungkin saya bikinkan konten, karena jawabannya nanti akan ngawur ya. Jawaban ngawur yang cuma baca doang, dan akhirnya kenapa? Tekstual. Apa yang dibaca itu yang disampaikan lagi, itu yang dijadikan konten. Ngapain? Orang di Google juga banyak, masih juga dibaca, setelah itu dibikin konten, kayak kekurangan konten ya kan. Jadi nggak bermutu sebenarnya, tapi diikutin juga. Jadi gini teman-teman ya, sekali lagi, kalau teman-teman misalnya hari ini bikin konten tentang yang berhubungan dengan kambing kan itu dong, yang dibahas seputar apa sih yang punya konten kambing. Kalau mungkin sehari ini kambing, besok sapi, terus kerbau, masih ada kesamaan. Mungkin pakannya ini hampir sama dengan kambing, mungkin masih banyak. Tapi kalau hari ini yang dibahas kambing, terus besok cara bikin peyek, kan jauh. Nah, itu algoritmanya nanti rekomendasinya yang belangsak ya. Tapi rekomendasi belangsak itu juga lebih bagus. Kenapa? Sudah direkomendasikan. Daripada nggak sama sekali, berarti teman-teman nggak punya konten. Kan itu aja, nggak bikin video ya, berarti nggak ada yang diupload. Mau direkomendasikan apa yang mau direkomendasikan? Jadi persamaan kata dalam tiap video itu penting. Makanya seakan-akan video Insan Tutor ini kan selalu diulang-ulang materinya. Yaitu tujuannya karena memposisikan diri sebagai kreator YouTube, dan kadang-kadang juga memposisikan diri sebagai sesama pemula, sama-sama belajar. Kita harus fleksibel ya, selain dengan riset-riset tentunya. Jadi kata yang sama itu akan mencari kata yang sama dalam sebuah ilmu algoritma ya. Bahasa yang sama akan mencari bahasa yang sama. Itu sistem berjalannya algoritma ya, memang seperti itu ya.
Masih ingat dengan video saya, mungkin keluar dari kata saya ada kata-kata lon teong lon ya, itu karena mungkin agak sedikit kesel kan. Nah di situ yang muncul apa, iklan penikut, iklan kondom kan. Nah di situ loh, jadi kok hampir sama dengan hidup ini mas. Gini loh bro, algoritma itu yang setting siapa? Yang menyeting itu manusia ya. Tapi AI yang nyeting juga manusia. Tapi nanti setelah algoritma itu disetting, AI itu disetting, manusianya tambah bego, algoritmanya tambah pinter. Karena manusia punya kekurangan apa, mudah lupa. Tapi algoritma nggak bakalan lupa kecuali memang error ya, error atau maintenance. Nah, itu ya begitu. Makanya bahasa yang sama mencari bahasa yang sama, kata yang sama mencari kata yang sama, walaupun itu videonya tidak satu tema ya. Itulah keuntungannya yang mempunyai konten satu tema, karena misalnya satu tema dengan konten besar, tentunya bahasanya kan sama toh. Konten besar itu yang dibahas apa, misalnya tentang budidaya ikan lele, channel kecil juga tentang budidaya ikan lele, kan sama. Itu nanti akan tertarik juga karena akan mendekati channel besar yang bahasanya sama tentang lele. Selalu saya ingatkan ya kepada teman-teman, makanya selalu berpikir positif. Untuk apa bang? Sama dengan algoritma. Kalau positif akan mencari sesuatu yang positif. Kalau teman-teman berkumpul dengan orang-orang positif, tentunya teman-teman juga akan mendapatkan nilai positif. Teman-teman berkumpul dengan para hater, ya sudah. Seandainya ada sebuah video dikomentari negatif, di situ nanti di bawahnya pasti ada yang membalas tuh komentar negatif semua, ya. Dan akhirnya kenapa? Negatif semua di situ, karena memang sesuatu yang negatif menarik sesuatu yang negatif. Muncullah teman-teman yang positif, ya, masih berpikir positif dan membalas komen negatif itu. Yang terjadi apa? Teman-teman bakal dikeroyok setan-setan negatif ini tadi. Jadi mungkin teman-teman menjadi panglima ya, panglima positif. Bakalan kalah, kenapa? Teman-teman sendiri positif ya. Sedangkan yang negatif ada 9 orang, ya bubar. Akhirnya kenapa? Menjatuhkan diri teman-teman sendiri. Padahal sebenarnya yang positif itu kan teman-teman yang berpikirnya. Ya, makanya selalu diingatkan kan. Selalu berpikir positif. Karena sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik. Kalau teman-teman berkumpul dengan orang baik, tentunya akan mendapatkan yang baik ya. Kayak hater segala macam ini kan kumpulan sampah ya. Coba teman-teman misalnya sampah itu akan dikumpulkan dengan siapa? Sampah akan dikumpulkan dengan sampah ya. Nggak mungkin sampah dibuang di masjid. Kenapa? Masjid itu kan tempat bersih. Nah di situ juga akan semuanya serba bersih ya. Kalau teman-teman berkumpul dengan orang yang sering tahlilan, yasinan, yang terjadi apa? Semuanya energi positif. Tapi kalau teman-teman tiap sore nongkrongnya dengan bajingan tukang mabuk, ujung-ujungnya ngerampok, itu loh maksud saya. Paham ya? Jadi sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik. Algoritma pun seperti itu, kata yang sama akan mendekati kata yang sama. Prinsipnya sama sebenarnya. Yang namanya juga kecerdasan buatan, ya, kecerdasan buatan, dan mengikuti cara berpikir manusia juga. Manusia kalau pikirannya positif, pasti ketemu dengan orang-orang positif, ya. Mungkin sekali-kali ketemu dengan orang negatif, yaitu untuk media pembelajaran. Sudah paham di sini ya? Semoga ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman tentang kenapa kok video harus satu tema, ya. Kalau video satu tema, selain teman-teman bisa belajar di sana, inspirasinya belajar di sana, maka banyak sekali persamaan kata yang dibahas di sana. Tentunya juga akan direkomendasikan ke sana. Tapi kalau channelnya campur-campur, hari ini channel buat peyek, besok channel buat kambing, kan jauh. Ini bingung jadi algoritmanya. Ini mau direkomendasikan ke tempat peyek apa ke tempat apa, ya? Atau ke tempat kambing. Akhirnya kenapa? Kambing makan peyek. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ya. Kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.